async wait tuh kayak gitu. Nah tadi gue lupa lagi nih kebanyakan codingannya ya. Kita menyuruh JavaScript tolong kasih async. Tolong nih function get data ini kita jadikan sebuah prioritas dari semua function yang ada. Kita punya banyak function sampai ratusan bahkan functionnya, tapi tolong jalanin yang ini dulu karena ini yang paling penting. Ya udah kita kasih async. Nah, udah kita kasih async, di kode yang kita eksekusi ini kita kasih await. Ya udah deh. Dengan begitu kita akan membuat get data location ini menjadi function nomor 1 di antara semuanya. Ini dulu jalanin 600 dulu nih. Kalau udah baru dia akan mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya lagi. Terus sync tuh. Ya. Nah, tapi nggak semua kode eksekusi bisa kasih kita async ya. Biasanya async wait itu dipakai buat pengambilan data. Biasanya. Jadi kita ngambil data nih dari database, datanya banyak nih, misalkan puluhan ribu. Ya. Puluhan ribu, yaudah kita wajib ngasih async dan wait. Gitu. Karena kita pengen itu duluan yang jalan gitu. Nah, contohnya pengguna async wait yang bagus itu Tokopedia. Ya, kalau kita buka Tokopedia, nah itu tuh loading tuh dia tuh. Loading terus ada abu-abu gini kan. Ini dia async wait karena kan datanya banyak dia. Datanya banyak, diambil tuh semua datanya. Gitu. Terus aja. Ini kalau kita scroll tuh kan masih ada loading kan, loading. Dia async wait tuh ngambil. Ini kita muat lagi, dia async wait lagi, ngambil lagi data baru. Terus tuh banyak datanya. Kita muat lagi, async wait lagi, dia ngambil. Ini rapi nih Tokopedia nih buatnya. Tuh. Ya, tuh. Banyak ke bawah tuh. Ya. Itu async wait tuh rapi tuh penggunaannya. Dan dia loadingnya itu nggak ini ya, loadingnya itu kayak gini tuh, kayak apa ya, sebutnya sih kita nyebutnya skeleton tuh, jadi kayak ada putih-putih ya, itu async wait tuh namanya tuh, async wait ya, rapi jadinya, jadi nggak apa ya, nggak menyusahkan user gitu tuh, muat lagi, ngambil lagi data baru, muncul lagi kayak gitu terus sampai semua datanya keluar. Dengan begini jadinya codingan kita jauh lebih rapi kan. Website ini jadi jauh lebih rapi, jauh lebih jadi bagus gitu dengan adanya async wait ini kayak gitu ya, buat penggunaan async dan wait. Gimana, pertanyaan nggak? Berarti fungsinya async wait adalah supaya bisa mengeksekusi banyak hal dalam satu kali ini ya, dalam satu waktu. Iya, betul. Gimana kalau misalkan function tersebut ada dua, ada di dalam function itu ada dua async gitu ya. Kira-kira mana yang diprioritaskan kan gitu? Ya udah, dia akan dicari berdasarkan baris kodenya dulu. Misalkan nih Iya, kita iya. pakai dua. Misalkan ini get data location 1, misalkan kita punya lagi get data location 2. Kalau delete sama update enggak ya. Karena dia kan biasanya actionnya itu terjadi saat kita klik button kan. Gitu. Jadi bukan pertama kali website kita ke-reload, kan nggak mungkin website pertama kali ke-reload datanya langsung ke delete. Buat apa? Iya. Kan gitu. Sama juga dengan update. Update kan juga dengan aksi. Biasanya dia dipakai buat yang pertama kali di render gitu kan, kayak nge-get data ini kan render tuh pertama kali dibuka. Nah gimana kalau kita punya dua kayak gini? Nah, async wait akan ngebaca baris mana yang duluan gitu. Ini get data location sama get data location 2. Dia akan ngebaca dari numberingnya dulu nih. Get data location doang nih yang nggak ada angkanya, dia nomornya 620. Sedangkan get data location 2 dia ada di 634, maka ini duluan. Ini udah baru ke sini. Ini udah baru balik lagi ke 1. Kayak gitu.
Tapi ini berjalan di belakang ya, bukan kita yang ngatur. Kita cukup kasih aja kayak gini. Tapi ya seenggaknya kita emang nggak bisa ngeliat gitu proses di belakangnya, tapi seenggaknya kita tahu mekanisme di belakang tuh kayak gimana tuh kita tahu. Itu aja sih intinya. Kayak gitu guys. Ya. Gimana? Ada pertanyaan? Guys, ada pertanyaan guys? Aman ya. Nah, yang kedua yang gue pengen kasih tahu nih, ini menarik ya. Ini karena kita ngeliat Tokopedia, jadi ada materi baru. Ya. Ini kalau kita lihat, dia itu nggak nge-get data semua nih. Ini kan datanya udah semua muncul, tapi saat kita klik, dia baru munculin lagi. Ya, ini pakai async wait ngambilnya. Cuman ini ada yang menarik. Tuh. Kalau kita scroll, ini kan muncul. Tapi kalau ada data yang belum keluar saat kita nggak ngeliat nih, ini kan kita ngeliatnya cuma data ini nih. Pokoknya gimana? Nah, ini. Jadi dia itu kerennya, dia nge-get data yang udah kelihatan di mata gitu. Udah kelihatan di monitor. Kalau belum kelihatan di monitor, dia belum nge-get. Ini keren. Ya. Saat scroll lagi nih, tuh baru nge-get lagi. Ini kelihatan tuh dia nge-get, tapi kalau dia belum kelihatan di monitor, dia belum nge-get. Tuh, baru kelihatan lagi. Ini rapi banget serius. Tuh. Lagi. Tuh, lagi. Jadi dia akan nge-get data berdasarkan udah nyampe monitor, udah nyampe ke situ gitu. Ya. Nah, ini namanya lazy load, teman-teman. Lazy load. Ya. Ini mungkin tambahan ya. Ini lupa nih gue masukin, ini keren. Lazy load. Jadi lazy load itu sama sih, dia biasanya ini masuknya ke optimize ya. Kan async wait juga masuknya ke optimize kalau kita aware ya. Nah, ada kata dua nih, lazy. Lazy kan kita tahu malas ya. Load itu ya ngeload atau apa ya, ngambil lah. Render lah kita nyebutnya, render. Jadi dia tuh ngerendernya dengan cara yang males gitu. Ya, makanya gue waktu tahu materi lazy load, ternyata malas itu nggak buruk-buruk amat gitu. Kan kita nilainya kayak malas tuh buruk banget. Tapi setelah gue tahu lazy load, ternyata malas tuh nggak buruk-buruk amat, malah itu jadi fitur yang keren. Ya, ya mungkin kalian dengan dengar kata lazy load jadi langsung kebayang lah dikit-dikit gitu. Nah, jadi prosesnya itu adalah dia itu hanya ngambil yang kelihatan di monitor. Nah, yang enggak, jadi lazy load itu akan mengambil data itu hanya saat terlihat di monitor aja. Gitu. Kalau misalkan udah terlihat di monitor, dia ngambil lagi gitu. Tapi kalau nggak dilihat monitor, dia nggak ngambil. Tuh, ngambil lagi dah. Ini gue pelan-pelan, belum kelihatan di monitor. Ini belum kelihatan nih. Ini kalau gue scroll lagi, kelihatan di monitor, ini ketangkap sama monitor kita. Tuh, muncul lagi. Nah, jadi lazy load tuh kayak gitu, teman. Ya. Lazy load adalah proses merender hanya saat terlihat oleh monitor. Apapun ya. Dia jadi tuh lazy load ini bisa buat apapun. Bisa buat data, bisa buat UI. Jadi UI itu juga perlu di render nih. Ini kan UI nih, komponen nih. Gambar apa? Card ini kan masuknya UI. Ya. Jadi siapa namanya ini, Tokopedia ini dia ngelakuin dua-duanya, lazy load buat data dan lazy load buat UI-nya. Gitu. Ini kan UI-nya nggak kelihatan nih kalau lazy load. Tuh nggak kelihatan tuh. Sorry. Nggak kelihatan kan? Terus langsung kelihatan plus datanya. Ini keren. Tuh. Nah, tuh. Karena kalau kita nggak tahu struktur kode, teman-teman, yang ada adalah datanya duluan yang muncul, UI-nya belum. Jadi cuma tulisan-tulisan doang gitu, tulisan default lah. Ini kan kalau kita lihat ini kan fontnya bold, terus ada bintang gitu kan, terus ini ada icon. Ini kalau misalnya programmer yang nggak jago, nggak tahu struktur, ini malah munculin
apa namanya, datanya duluan gitu, data-data defaultnya, icon-iconnya ini nggak ada nih, styling ini nggak ada, kayak gitu ya. Gitu, itu namanya lazy load tuh. Nah, lazy load ini kalau di JavaScript murni kayak gini gue nggak tahu ya codingannya gimana, tapi kalau di React gue tahu ya, karena memang dipakai emang di React sih. Ini juga gue kan pakai React, ini pakai React ini, kayak gitu teman-teman. Itu namanya apa namanya ini, lazy load dan async wait, kayak gitu ya. Gimana, ada pertanyaan Rini, Noel? Gak ada. Oke. Clear ya? Clear. Gitu. Iya clear. Kecepatan nggak ngejelasinnya? Enggak sih. Enggak ya. Ya, jadi gitu guys, pengertian tentang asynchronous, async wait. Kita nyebutnya async wait ya, singkatan aja, async. Bukan pesing ya, bukan. Iya ngerti asing. Asing. Ya, antek-antek asing. Beda dong. Gitu. Nah, ini sering banget kita pakai nih. Ya, ini nilai plus banget teman-teman. Sebenarnya optimasi itu penting banget. Ini akan jadi nilai plus kalau kalian ngerti ini. Ya. Kenapa? Kan kalau kalau tadi CRUD itu materi yang ini ya, yang common ya. Inti materi itu CRUD sebenarnya. Interaksi dengan data. Gitu. Jadi kayak kita percuma bikin UI bagus kalau kita nggak bisa integrasi dengan data, percuma. Kita nggak bisa integrasi dengan API, kita percuma aja. Nah, kita udah bisa CRUD, tapi kalau kita nggak bisa optimize-nya juga ada yang kurang tuh. Ibaratnya kita kayak udah ada nasi, udah ada ayam nih, tapi kan kalau nggak ada sambal tuh gimana gitu. Ya, jadi ibaratnya nasinya itu adalah UI-nya nih. Kita udah punya UI yang cakep, terus ayamnya tuh API nih, komunikasi API. Ya, kita udah bisa juga komunikasi API itu atau CRUD itu kan. Tapi kalau kita makan nasi sama ayam tuh rasanya hampa. Jujur gue kalau makan nasi doang sama ayam biasa gitu, ayam goreng biasa, nggak pakai bumbu apa itu, rasanya kayak ada yang kurang gitu ya. Nah, kalau kita plus ada sambel, aduh ini gacor nih ya, itu optimisasi. Jadinya lapar. Betul ya, jadinya lapar. Nah, ini gacor nih ya, optimisasi gitu. Nasi plus ayam plus sambal, seger lah ini nih. Pastinya kita akan nagih mulu kan. Nah, sama saat kita punya 3 ini perusahaan seneng nih, kita bisa ini tuh seneng gitu. Apakah perusahaan akan ngeliat ini? Kak, pasti ngeliat ya, ini tuh pasti dilihat gitu, optimisasi pasti dilihat gitu. Tapi kalau di perusahaan gue mungkin karena kan bos gue bukan technically ngoding, dia technically networking, jaringan. Dia itu apa namanya, ngelihatnya cuma berdasarkan website aja. Oh, websitenya nge-lag nih gitu. Tapi kalau kita optimisasi ini, melakukan optimisasi kayak Singware, lazy load, dan dia buka website itu cepet, kan seneng tuh ya. Udah tuh nilai plus buat kita gitu, karena optimisasi penting banget ya kan. Nggak mungkin orang buka terus nge-lag, itu kayak parah lah. Makanya gue tuh pernah waktu itu tim itu kena tegur ya. Udah bagus UI-nya udah keren tapi lemot, wah udah kena tegur tuh. Karena percuma, nggak bisa dinikmatin kan kalau lemot. Tapi kalau dikasih optimisasi cepet, UI-nya bagus, komunikasi API juga bagus, udah cakep banget gitu ya. Gimana caranya tuh, data gede tapi harus cepet juga ya. Contohnya kayak ini kan mungkin menurut gue ya, ini tuh nggak terlalu berat. Kenapa? Karena cuma data-data kecil kayak gini. Menurut gue ini nggak terlalu berat ya, karena cuma ngambil data doang. Dan image itu sebenarnya juga nggak berat, dia ngegenerate. Nah, yang berat itu peta sebenarnya. Ini tuh,
Ini termasuk cepet tuh, ngerender petanya termasuk cepet tuh. Ini optimisasinya beda lagi nih. Kalau peta kayak gini optimisasinya bukan async await lagi, bukan lazy lagi, bukan. Tuh. Berat nih. Nah, kalau peta itu mungkin ini sedikit bonus ya tentang optimisasi. Kalau peta itu dia ada namanya grid. Optimisasi grid. Ini kalau kita refresh, lihat nih. Ada grid-gridnya. Tuh, tak 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 tak. Keren ya, putih-putih itu grid itu. Kan karena tadi kayak lantai gitu ya, kotak-kotak. Tuh, tuh, tuh. Itu namanya optimisasi grid. Jadi biar nggak lemot, kita pakai grid. Nggak apa-apa user nggak putih dulu, nggak apa-apa, intinya kan udah ada yang kelihatan. Dan dia ngincernya tengah. Artinya apa? Artinya dia hanya pertama kali dia munculin yang langsung kelihatan di tengah mata. Baru sisanya tak samping-sampingnya. Itu namanya grid. Tuh. Lagi tuh. Tuh. Ini berat. Ini kalau kita pengen lihat nih apa aja yang di reload nih, berapa banyak nih, gue klik inspect, terus network. Nih gue refresh lagi, lihat bakal sebanyak apa. Tuh. Oh, banyak provinsi itu, Sumatera, Bengkulu. Oh. Berat. Kalau ini peta itu berat. Apalagi yang 3D, ini lebih berat lagi. Gitu. Karena kan dia ngerender sampai objeknya. Kalau tadi nggak 3D tuh, itu 2 dimensi doang. Kalau ada 3 dimensi sampai peta-peta sampai gedungnya kelihatan berat. Ini lambat. Masih fair banget ini. Gitu. Makanya kayak Google Maps itu keren itu. Itu keren. Gue nggak tahu ini kelasan Google Maps itu gokil sih dia. Tuh cepet banget tuh. Dia grid juga tuh kalau kalian lihat. Tapi gridnya dia lebih kecil tuh, pecahannya tuh, pixel-pixel lebih kecil. Tuh, tadi kelihatan nggak sih yang hitam-hitam? Tuh, itu kan grid tuh. Tuh. Termasuk optimalisasi ya. Termasuk ya. Dan dia kerennya tuh bisa 3D juga. Ini mungkin nggak kalian 3D nih. Tapi kalau kita gambarnya tuh jadi 3D gitu. Ini keren. Kita klik misalkan ini. Tuh, kelihatan kan ada 360 ya, 360-nya juga kan. Ini nggak ada nih. Ini keren nih. Cepet banget ya, nggak lemot tuh. Tuh, ini kan tuh. Ini tuh grid-grid tuh dari kotak-kotak. Ya mungkin kalau orang awam nggak akan aware kan. Kalau kita programmer aware nih kita harusnya. Ya, kita ngajarin sih kenapa dia bisa sekeren itu. Karena kan ini Google. Dia punya server sendiri gitu. Dan servernya itu udah internasional. Nah biasanya ini salah satu optimisasi perusahaan gede kayak Google nih. Dia tuh servernya nggak cuma di negara dia. Jadi tuh di negara-negara besar dia ada server. Biasanya itu per wilayah, kayak Asia nih, kita kan Asia, ASEAN. Itu servernya ditaruh di Singapura. Jadi sebenarnya kita ngakses servernya Singapura, ngakses server Google yang ada di Singapura, bukan di US. US itu ya biasanya buat benua US doang servernya. Jadi nggak terpusat dalam satu perusahaan atau satu gedung atau satu gudang gitu, nggak. Karena kalau dia kan udah satu dunia kan yang ngakses Google ini, jadi nggak bisa, terlalu bisa lemot itu. Sama dia akhirnya dilakukan pemecahan. Makanya kan ada kantor Google di mana ya kan, di negara mana ada kantor Google. Itu sebenarnya juga itu termasuk cara dia untuk memberikan akses ke negara tersebut. Gitu. Kemudahan akses biar lebih cepat diaksesnya itu sebenarnya. Jadi bukan sekedar kantor officialnya doang, bukan, tapi di situ emang ada servernya juga biasanya. Tuh. Jadi cepet. Ya. Sekarang gue tanya, gimana caranya dia tahu kenapa tampilnya di Indonesia? Tuh. Padahal tapi dia tahu dari lokasi kita. Lokasi mana? Kan biasanya kalau ada minta lokasi di sini ada nih, ada apa namanya, ada pop up. Pokoknya bahasa Inggris, lu mau gak ngasih lokasi lu sekarang, biasanya ada tuh, dan itu juga langsung titik lokasi gua kan harusnya di daerah mana sih, kita di sini kan Cikarang gitu.
Tapi kalau lu buka Google, gimana caranya dia tahu lu ada di Indonesia gitu? Ya kan? Maksudnya pas di Indonesia gitu, di pulau Indonesia. Gue nggak tahu nih kalau orangnya orang sini Palembang, mungkin daerah sini kali ini yang kebuka. Gitu. Kan keren ya. Atau ngebaca dari akunnya mungkin bisa jadi ya. Kan di akun ini kan ada tempat tinggal kan, mungkin bisa jadi dia ngebaca dari sini akun Google-nya. Makanya sebenarnya Google ini, gue kalau dalam kacamata IT ya, ini Google ini perusahaan ngeri. Sebenarnya AI paling gacor itu sebenarnya Google menurut gue, yang kalau dia itu niat banget sama AI itu sebenarnya ini paling gacor. Kenapa? Karena semua informasi kan di dia semua. Dia tuh sebenarnya Google itu menurut gue dia bisa monopoli sesuatu loh. Bener gak? Iya. Dia Iya. pegang semuanya sih asli. Iya. Tapi kayaknya nggak tahu ya gue, apa dia diam-diam ngebangun atau enggak. Cuman kalau yang kita lihat kan di media tuh yang paling gacor buat bangunnya itu kan Meta kan. Dia sampai rekrut. Wah itu gila itu Meta. Kalian tahu kan kontrak kerjanya berapa per orang? Enggak tahu. Lu nggak tahu. Nggak tahu. Jadi ada programmer namanya Alexander Wang. Dia itu pendiri namanya dia gue lupa nama perusahaannya apa. Pokoknya dia tuh nge-labeling data gitu. Jadi itu orang keren, pinter itu. Dia lulusan Harvard tapi dia keluar kayak gitu. Dia keluar apa DO gitu. Itu Alexander Wang. Kalau nggak salah Harvard ya, apa Oxford atau apa. Pokoknya tiga itulah, Harvard, Oxford atau Stanford, nggak, gue lupa dia Harvard atau Oxford. Atau MIT, sorry, MIT. Ya dia MIT tapi keluar buset, lu bayangin bukan di DO ya, dia keluar. Bukan. Emang dia sendiri yang keluar. Dia juga keluar. Dan lu mau tahu alasannya apa? Itu keren loh. Apa? Lu mau tahu alasannya apa? Apa? Karena MIT pergerakannya nggak secepat pikiran dia. Orang gila. Berarti emang dasarnya dia jenius anjir. Iya. Jadi tuh MIT yang segi nomor 1 itu nomor 1 loh. Oxford, Stanford itu nomor sekian. Nomor 1 itu MIT sebenarnya kalau orang itu nggak bisa. Kecepatan dia dalam globalisasi itu nggak secepat otak dia, nggak secepat pemikiran dia, makanya dia milih keluar. Jadi sekarang dia mikir kayak, buat apa lagi gua ngampus, kalau di kampus pun kalah cepet sama yang gue pikirin. Lebih baik gua keluar, gua bebas berekspresi, nyoba-nyoba hal segala macam tanpa terbatas waktu, tanpa terbatas tempat, udah selesai. Saya nyari Alexander Wang yang keluar ini. Fashion designer ya. Selesai. Ini Scale AI tuh Alexander Wang. Oh, nggak pakai. Mm-mm. Jadi si Facebook ini, bos Meta ini, apa namanya, dia itu ngerekrut Alexander Wang itu perlu sampai harus beli perusahaannya ya. Itu berapa miliar itu ya, puluhan miliar itu tuh, miliaran dolar tuh, 230 triliun. Buat ngerekrut dia aja butuh 230 triliun. Terus kemarin gue ngeliat lagi, gue lupa namanya siapa, itu dia awalnya nolak kontrak kerjasama. Jadi waktu itu dia awalnya di offer itu gaji dia per tahun 83 juta dolar, sama dia ditolak, gak mau tuh programmernya. Akhirnya harus si Mark Zuckerberg dulu yang turun, dinaikin sama dia jadi 125 juta dolar per tahun. 125 juta dolar per tahun, hitungannya itu udah berapa triliun, itu gaji per tahun loh. Artinya per bulannya berapa? Kalau gajinya per tahun 1 triliun, artinya kan gaji per bulan mungkin bisa ratusan miliar kan. Sekitar berapa ya? 125 juta ya? 125 juta dolar. Udah tinggal dibagi 12 aja tuh, berapa tuh per bulannya. Gila itu. Itu segacor itu Meta itu, gembar-gembor AI itu, sampai orang tuh menurut gue offering paling gila itu. Buat programmer ya, di offer sampai 100 juta dolar itu gajinya.
rata-rata ini buat pembandingan ya, rata-rata di US itu gaji programmer itu $70.000. Itu yang level rendah tuh, $70.000 per tahun. Atau enggak kalau udah senior kayak Amazon gitu-gitu, itu biasa 140.000 tuh udah tinggi banget. 140.000 atau $210.000 ya. Itu tinggi tuh, itu udah berapa miliar tuh. Berarti kalau perempuan itu ratusan juta lah. Ini ratusan juta dolar, bukan ratusan ribu dolar lagi. Itu gila. Makanya gue penasaran banget apa yang dibikin sama Meta sampai dia nyebut timnya kan super intelligent AI itu. Sebenarnya kalau kita bilang sumber daya yang paling banyak mana ya ini sebenarnya si Google ini, karena dia punya semua data kan, AI itu makanya data gitu. Tapi emang rada sensitif juga, rada fatal juga yang dilakukan sama Meta, karena dia tuh ngerekrutnya itu bukan orang nganggur. Jadi dia tuh ngerekrutnya dari, misalkan lu kerja di OpenAI, lu ditarik sama Meta, ditawarin dengan gaji yang lebih gede gitu. Jadi offeringnya itu apa ya, dengan gaji lebih gede gitu, bang, mesti kayak ngambil karyawan orang lah. Iya. Jadi bukan orang nganggur, karena nggak mungkin juga sih orang nganggur direkrut. Gitu. Rata-rata sih kalau gue lihat background itu pernah di OpenAI, terus pernah jadi apa gitu-gitu lah. Direkrut sama dia ditawarin lebih gede. Itu sebenarnya nggak tahu ya, gue juga nggak tahu kenapa nggak bisa kena pelanggaran ya. Setahu gue sih itu kena pelanggaran ya. Kalau perusahaan yang sebelumnya nuntut gitu, kayak seakan-akan kayak lu ngambil SDM mereka lah. Gitu. Tapi nggak tahu lah. Nah itu perkembangan teknologi itu secepat itu teman-teman. Jadi ya kalau memang kalian pengen serius, ya, memang arahnya akan ke sana. Semua arahnya akan ke sana. Makanya gue inget banget dosen gue bilang, Rinit mungkin tahu Pak Eka. Ada kata-kata Pak Eka yang menurut gue kena tuh. Jadi dia pernah ngomong dosen gue, lu tuh harusnya bersyukur masuk IT. Kenapa? Karena semua itu akan ngarah ke sana. Makanya heran kalau misalkan kita yang di IT malah nyari keluar. Gitu. Padahal dunia itu semua kesini. Dari keluar maksudnya gimana? Iya, jadi banyak orang-orang IT yang malah bukan jurusan IT keluarnya, lulusnya. Oh iya. Atau enggak belajar bukan IT gitu. Jadi yang difokusin, yang disenengin itu bukan IT. Yang padahal semua tuh akan ngarah ke sini. Jadi kayak ibaratnya ini kalau kita bayangin itu kayak banyak jalan tapi menyerucut gitu ke semuanya tuh, ke satu titik. Yang satu titik itu apa ya, IT ini. Satu titik IT ini. Makanya penting buat kita. Dan kan ada yang ngomong misalkan, tapi kan semua orang itu nggak harus di IT. Betul, gue setuju. Tapi digitalisasi wajib. Iya. Karena semua akan ngarah ke sana. Lu dipaksa buat ke sana. Lu nggak ngikutin, lu kolaps. Company lu kolaps kalau lu nggak ngikutin perkembangan zaman, kolaps. Kayak BlackBerry kolaps, Nokia kolaps gak? Motorola kolaps. Kolaps semua. Kenapa? Karena ya mereka terlalu stuck ke teknologi mereka. Ya semua akan ngarah ke sini. Ya mungkin kita belum kebayang aja nih kayak industrial yang konvensional sekarang kayak apa itu, nanti one day kalau misalnya ini makin maju itu kolaps tuh kalau mereka nggak bergerak gitu ya. Ya contohnya nggak usah jauh-jauh lah, lu kalau ke Jakarta main semua pakai QRIS tuh, cilok aja pakai QRIS, gorengannya pakai QRIS. Itu kan teknologi tuh QRIS tuh, mempermudah orang. Walaupun cuma 2.000 3.000 pakai QRIS, gue aja beli cempol ayamnya goceng pakai QRIS gue. Iya. Itu salah satu implementasi teknologi gitu. Makanya penting banget kita buat arah kesini, apalagi kita yang IT, kita bikin teknologi yang bisa bermanfaat buat orang. Wah itu keren. Terus kita patenkan, wah itu duit mulu itu coy. Kayak Pak Habibie itu, dia mematenkan pesawat dia crack gitu, retakan itu dulu gue denger ya dari sejarah. Dia tuh waktu ngejabat pernah ngebagiin beras ke seluruh Indonesia pakai uang paten dia. Itu kan ada gede banget nilai paten. Dia punya nilai paten tuh ratusan, hak paten. Itu gede tuh. Kita nggak ngapa-ngapain tapi kita dapat royalti dari penemuan kita. Jadi kita patenkan. Itu duit tuh. Gitu teman-teman. Ya. Nah, kalian kalau bisa optimisasi, wah dicari kemana-mana. Karena ya emang, karena kalau menurut
gue lupa lagi di TikToknya sama siapa, pokoknya ada tuh kakek-kakek dia ngajarin IT ya gitu. Di TikTok Apa? gimana? Ya di TikTok itu ada kakek-kakek ngajarin IT. Mm-mm. Jadi dia ngomong katanya teknologi itu semakin canggih adalah teknologi yang dicari efisiensinya dan kemudahannya. Jadi kemajuan teknologi itu dinilai dari efisiensi. Semakin efisiensi teknologi itu maka akan semakin maju. Jadi emang arahnya teknologi itu efisien. Semakin efisien itu semakin maju. Kayak lu lihat aja lah, chip itu kan makin lama makin turun kan ukurannya. Iya. Jadi sekarang itu paling kecil itu 3 nanometer atau bahkan ada 2 nanometer tuh. Itu belum aja ke 1 nanometer tuh makin efisien, makin kecil lagi ukurannya, transistor makin banyak, makin ngebut lagi kan. Gitu. Jadi memang teknologi itu ngarahnya ke efisien. Makanya penting banget nih kita buat ngerti namanya efisiensi atau optimisasi kayak gini. Gitu guys. Ini kan gede kayak gini waktunya nggak nyampe 1 menit atau bahkan 1 detik aja kayaknya enggak gitu yang buat peta depan tuh, langsung muncul ya kayak gitu. Nah, efisiensi itu optimize jadi biar cepet projectnya. Tapi ini beriringan dengan project yang gede ya. Kalau misalkan project kecil mas sebenarnya komputer umum juga dapat cepet sih. HP sekarang juga chipnya udah bagus-bagus. Wah, makanya saat kita bikin project tentu ini kita nih maunya project ini akan lebih gede atau biasa-biasa aja. Kalau emang cuma project yang itu buat biasa-biasa aja ya udah mungkin nggak pakai optimisasi kayak gini nggak masalah. Tapi kalau memang kalian itu punya pemikiran yang jauh, yang kayaknya visi misinya tuh sampai 5 tahun ke depan project ini tuh bakal gini 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 gini, ya udah dari awal itu udah ditentuin tuh kayak stacknya yang mau dipakai apa, teknologinya mau pakai React yang paling cepet sekarang atau yang biasa-biasa aja pakai Laravel segala macam, ditentuin dari awal mulai project tuh ditentuin. Itu biasa gitu. Gue tuh kalau di company biasa gitu. Ada project gede nih. Kita lihat dulu skalanya itu segede apa. Berapa user. Kita lihat dari database-nya. Oh, misalnya ada 1 juta user. Wah, kita ambil lah misalkan aktivitas user itu dalam sehari misalkan 10%-nya. Berarti berapa? 100.000 user. Artinya kita harus bisa buat aplikasi yang minimal itu bisa menampung 100.000 user dalam 1 hari. Gitu. Berarti dalam 1 detik itu berapa user yang harus kita bisa tampung. Kita bagi lagi tuh. Oke, ketemu semuanya. Berarti ini nih aplikasinya. Oke, teknologi apa yang bagus? Untuk sampai sekarang yang gue lihat React paling bagus buat ngehandle itu. Udah ambil React, terus bahasa backendnya apa? Misalkan Nest.js dari JavaScript juga itu juga bagus dan ketat gitu aturannya. Udah gitu. Jadi kita harus tentuin dulu tag-tagnya apa. Jadi nggak bisa tuh kita langsung ngoding aja nggak bisa atau ngoding tanpa alasan gitu. Sebenarnya nggak bisa. Kayak udah aku pakai React aja gitu, nggak bisa. Kita harus tahu alasannya juga. Kayak gitu ya. Ya, paham ya? Ya. Kita nanti apalagi lu nanti kalau ke di univ luar itu lebih gua kan lebih ya, pasti lebih berdampak banget masalah optimisasi itu karena emang orang luar itu sebegitunya mereka mengincar efisien gitu. Iya. Mungkin kalau di sana sampai algoritmanya juga kali dipraktekin kan, kalau gue mungkin algoritmanya nggak dipraktekin di sana, mungkin sampai algoritmanya dipraktekin pakai algoritma apa segala macam kayak gitu guys. Oke ya, ada pertanyaan sampai sini? Ngerti. Hari ini tidur lagi, aduh. Kak, kira-kira yang slicing itu ditargetin sampai kapan, Kak? Targetin minggu ini bisa. Minggu ini. Iya, Sabtu lagi nanti gue lihat. Minggu ini saya nggak terlalu penuh sih, harusnya bisa. Ya, ya. Ya. Gitu. Oke, mungkin kalau tidak ada kita cukupkan di hari ini ya. Ya. Rin, mana nih nggak ada suaranya Rin? Rin, halo. Oh iya, kayaknya
minggu depan kan 17 Agustus ya, kayaknya kita libur dulu ya. Oh iya, 17. Mm-mm. Betul. Tanggal 16-nya masuk, 17-nya libur ya. Ya. Kan 17 hari Minggu, 16-nya kita belajar, 17-nya libur. Kita Siap. ya, gue mau ikut makan kerupuk soalnya. Iya. Oke, thank you guys. Ya, thank you.